Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Praktikum Usaha Tani kelas P5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait faktor produksi modal dan manajemen Kabupaten Indramayu. Sebelumnya, ada nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Syahla Salsabil, ada Tarisa Dila Putri, ada Tariza Arienda, Hanifah Nur, dan Yovian Reynat Stanley. Yang pertama ada pengertian modal. Menurut Mubiarto dalam Yasa, modal merupakan barang maupun uang yang secara bersama-sama dengan berbagai faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan berbagai macam barang baru dalam hasil pertanian. Lebih lanjut, menurut Mubianto, secara ekonomi modal pertanian dapat berasal dari milik sendiri atau pinjaman dari luar. Modal yang berasal dari luar usaha tani umumnya merupakan kredit. Nah, lebih lanjut, dalam Yasa, jenis modal itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu menurut kegunaannya. Atas dasar kegunaannya, modal dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu modal aktif dan modal pasif. Modal aktif sendiri adalah modal yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan produksi, misalnya pupuk dan bibit unggul. Sedangkan tidak langsung atau misalnya terasering. Modal pasif sendiri adalah modal yang digunakan hanya untuk sekedar mempertahankan produksi, misalnya penggunaan bungkus, karung, kantong plastik, dan gudang. Yang kedua, menurut fungsinya. Atas dasar fungsinya, modal dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu modal tetap atau fixed asset dan modal tidak tetap. Modal tetap adalah modal yang dapat dipergunakan dalam berkali-kali proses produksi. Modal tidak tetap adalah modal yang hanya dapat digunakan dalam satu kali proses produksi saja, misalnya pupuk dan bibit unggul untuk tanaman semusim. Selanjutnya, terdapat analisis sumber permodalan. Dalam analisis sumber permodalan, input produksi yang biasa digunakan oleh responden petani padi di Kabupaten Indramayu biasanya adalah penggunaan benih padi, pupuk, dan pestisida yang berkaitan dengan jenis, sumber, maupun kemudahan perolehan, jumlah penggunaan, waktu aplikasi, dan harga. Ketiga input produksi ini dalam bagaimana penggunaannya sangat berpengaruh terhadap produksi usaha tani menurut Soekarwati et al. Tahun 1986. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi petani menurut Ambasari. Majlis dan Noef dalam Amizuar mengemukakan bahwa akses kepada modal seringkali disebutkan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi komersialisasi pada usaha tani. Menurut Mubiarto dalam Amizuar, usaha subsisten itu hanya berfokus pada pendapatan manajerial yang besar, namun tidak pada meminimalkan biaya. Dan sebaliknya, usaha tani komersial akan meminimalkan biaya agar dapat bersaing di pasar. Selanjutnya, pada analisis sumber permodalan. Berdasarkan data yang telah dianalisis, sebanyak 370 petani Kabupaten Indramayu masih menggunakan 100% modal yang berasal dari sendiri. Nah, 27% petani menggunakan modal sendiri sebanyak 60% sampai 80%, 25 petani menggunakan modal sendiri sebanyak 50%. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar petani memperoleh 100% modal dari diri sendiri dan hanya sebagian kecil yang mendapat bantuan modal dari pihak lain. Nah, yang selanjutnya pada status lahan. Rata-rata luas lahan di Kabupaten Indramayu sebesar 3.426,76 meter persegi atau setara dengan 0,342 hektar. Dilihat dari kepemilikan tanah, petani, 303 petani memiliki lahan sendiri, 102 petani memiliki lahan sewa, dan 31 petani memiliki lahan bebas sewa atau lainnya. Dapat disimpulkan bahwa para petani kebanyakan memiliki lahan sendiri yang dimanfaatkan untuk menjadi usaha tani. Yang ketiga yaitu dari sumber benih. Berdasarkan hasil tabel, sumber benih pada Kabupaten Indramayu didominasi dari pembelian dan hasil budaya sendiri sebanyak 236 dan 160 rumah tangga petani. Dari hasil budidaya sendiri dapat dimaksimalkan untuk meminimalisir biaya yang keluar. Yang terakhir yaitu dari status alat. Status alat yang digunakan banyak menyewa dengan total 314, serta 52 memiliki alat sendiri. Pada kepemilikan alat ini termasuk pada long run investment capital karena kepemilikan dan penggunaannya yang jangka panjang.
Baik, untuk yang selanjutnya adalah aspek SDM yang mendorong keberhasilan usaha tani. Dan di sini kenapa SDM itu mendorong keberhasilan dari usaha tani? Karena menurut TU 2015, SDM atau sumber daya manusia ini terdiri dari daya pikir dan daya fisik. Nah, daya pikir sendiri ini merupakan kecerdasan yang dibawa dari lahir atau modal dasar yang dimiliki petani itu sendiri. Sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha seperti belajar dan pelatihan. Lebih lanjutnya, menurut penelitian dari Dewi et al. 2017, terdapat beberapa permasalahan khusus pada petani di pedesaan. Nah, salah satunya adalah keterbatasan kemampuan sumber daya manusia karena belum intensifnya pembinaan dan pendampingan. Nah, oleh karena itu, SDM merupakan aspek yang penting dalam mendorong keberhasilan usaha tani. Berdasarkan hasil analisis di Kabupaten Indramayu terkait SLPTT atau Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu yang diikuti petani di Indramayu, diperoleh data dari total 438 petani, hanya 13 yang mengikuti SLPTT, sedangkan 425 petani lainnya belum atau tidak mengikuti SLPTT. Nah, menurut data ini diketahui masih sangat sedikit petani yang mengikuti SLPTT. Padahal SLPTT ini sangat membantu meningkatkan kecakapan dari petani untuk meningkatkan usaha taninya. Hal ini didukung dari hasil penelitian Nur Syamsi et al. Tahun 2017 yang menunjukkan bahwa setelah mengikuti SLPTT, sebagian besar petani itu menunjukkan dapat menerapkan teknologi gitu dalam usaha taninya. Lebih lanjut, hasil penelitian Harimau et al. Tahun 2016 juga menunjukkan bahwa penerapan SLPTT itu secara signifikan dapat berdampak pada biaya produksi, lalu pada produksi itu sendiri, dan juga pendapatan usaha tani padi sawah. Oleh karenanya diharapkan lebih banyak petani Indramayu yang dapat mengikuti SLPTT atau Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu untuk meningkatkan kecakapan mereka dan meningkatkan usaha taninya. Berikut adalah sumber pustaka yang kami gunakan dalam presentasi pada hari ini. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.